Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Melvin, semoga tetap bersabar belajar bersama saya. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa neraca itu snapshot, ya, snapshot. Snapshot itu akhirnya sebuah bisnis difoto pada waktu tertentu. Jadi kan, gambar tak bergerak, satu frame, cekrek gitu ya. Snapshot. Bisnis difoto, hari ini berapa, besok berapa. Itu beda berat. Nah, lalu kita tadi belajar tentang income statement. Nah, income statement bentuknya begini. Ya, makanya income statement itu dia ada story, ya, dia ada story. Ngalir sampai bawah kan. Salesnya berapa, CWGS berapa, brosur berapa. Maka dari itu di income statement ini biasa periode. Income statement Juli 2016. Nah, berarti dari 1 Juli sampai 31 Juli itu seluruh proses dagangnya yang sifatnya income statement, ya, terkait pada operating itu di capture di sini. Makanya kalau Anda ketemu karyawan akuntan nulis income statement 31 Januari 2017, error berarti accountingmu. Nggak ada namanya income statement yang kecuali periode 1 hari ya. Transaksi 1 hari ada, tapi kalau misalnya income statement itu dia periodik, ya. Bisa juga income statement yang full periode 2016. Bisa juga full, bahkan dia bisa periode 5 tahunan gitu ya. 5 tahunan kalau memang mau dibangun income statement 5 tahunan bisa dibuat income statement 5 tahunan. Nah, sehingga saya menyebutnya kawan-kawan sekalian, income statement ini kalau misalnya tadi neraca itu adalah snapshot, income statement ini adalah movie. Oh iya, movie. Film. Apa film itu? Gambar bergerak, gitu loh. Jadi kalau tadi yang pertama itu snapshot, cekrek. Nah, kalau misalnya income statement itu, film. Aku muter begini kayak handycam tahun 70-an. Ya kan handycam tahun 70-an diputar gitu kan. Serat gitu. Kayak video ini kan, bergerak saya. Nah, tapi kalau misalnya saya diam, cekrek. Nah, jadi ada fotonya. Nah, itu namanya itu raca. Tapi yang bergerak ini proses bisnisnya itu namanya income statement. Nah, oke, kita sudah membahas kedua ini sama dengan arus kas. Kita akan masuk ke arus kas. Lalu apa itu makhluk arus kas? Nah, kita kan sudah belajar bahwa arus kas, saya harus ngulang-ngulang ya, arus kas itu adalah laporan di mana rupiah yang masuk atau rupiah yang keluar. Ini kalau laporan Anda rupiah, artinya arus kas itu dia nggak mau tahu gimana bentuknya, pokoknya uang yang masuk dan uang yang keluar yang menabrak rekening, ya. Makanya di sini saya langsung coba pisahkan saja, ya, pisahkan saja. Saya coba ajarkan kawan-kawan sekalian tentang profit loss, laba rugi, lalu kemudian arus kas. Bedanya di mana? Arus kas bedanya di mana? Gini. Kalau misalnya saya nulis ya, ada transaksi, saya sebut aja, injek uang 500 juta. Apakah bergerak di profit loss? Profit loss nggak bergerak sama sekali. Yang bergerak di arus kas plus 500. 500 juta ya. Ini dalam satuan juta. Profit loss dia nggak bergerak, gitu loh, biar teman-teman paham. Lalu kemudian melakukan pembelian inventory baju senilai 100 juta, ya, minus 100 juta. Profit loss bergerak nggak? Belum bergerak. Karena kalau misalnya dari injek 500 juta lalu kemudian beli baju 100 juta, ingat nggak apa yang terjadi di neraca? Yang terjadi di neraca itu cuma 500, lalu kemudian jadi 400 juta dan si inventorinya jadi 100 juta. Gitu loh. Hanya berubah bentuk dari cash 500 juta itu 100 jutanya berubah jadi baju. Apakah ada kejadian apa-apa di profit loss? Nggak ada kejadian apa-apa. Gitu loh. Nah, tapi ketika sales baju 100 juta itu berhasil dijual dengan 150 juta cash, ya, cash. 150 juta cash, ya. Dan dari 150 juta itu, baju yang di dalam 150 juta itu ternyata nilainya 75 juta. Ya, 75 juta.
Jadi di 150 juta baju itu cash. Di dalamnya ada barang kita senilai 75 juta. 75 jutanya nggak di sini. Di mana nyatatnya? Di sini. Profit loss 150 juta karena di sini sales. Lalu di mana itu? Baju kita kan kita jual nih 150 juta ya, nilainya 150 juta. Di dalam baju itu harga pokoknya 75. Di mana kita tulis 75-nya? 75-nya kita tulis di sini. Tuh. Jadi di sini menghasilkan sebuah neraca perdagangan. Oh, ternyata bisa untung 75. Sementara di sini coba lihat. 500 juta dikurang 100 ditambah 150. Ini 400, kemudian ditambah 150. Di sini posisinya 550 juta. Ini saldo. Sedangkan ini profit. Dia beda apa ya? Beda makhluk. Jadi yang di sini sudah bentuknya saldo, yang di sini adalah profit. Di sini 75 juta, di sini adalah 550 juta, ya. Begitu kira-kira, nanti kita sambung setelah break berikut ini.